Oke, masuk ke tabel yang pertama. Tabel yang pertama ini deskriptif statistik. Intinya dia tuh cuma kayak menjelaskan loh berapa sih variabel atau objek, berapa sih objek yang tadi kita gunakan. Nah, N ini menunjukkan objeknya. Tadi kan yang di input di SPSS kan ada 15 objek kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Lampung, makanya bisa muncul angka 15 di sini. Nah, terus kan tadi kan ada PDRB sebagai variabel dependen dan variabel bebasnya ada 12 nih. Jumlah penduduk, pelanggan listrik, angka harapan hidup, sampai bawah ini nih variabel bebasnya. Ini semuanya ada 12. Nah, intinya gitu aja sih. Intinya tabel pertama ini cuma menjelaskan berapa sih nilai mean untuk masing-masing variabel dan berapa nilai standar deviasi untuk masing-masing variabelnya. Selanjutnya masuk ke tabel korelasi. Tabel korelasi ini menunjukkan bagaimana sih keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Semakin mendekati satu, maka hubungan antara variabel tersebut semakin kuat. Itu bisa dibuktiin dari ini nih, yang diagonal yang diagonal ini kan nilainya satu semua. Kenapa satu? Karena hubungannya sangat erat. Pokoknya semakin mendekati satu, dia hubungannya sangat erat. Nih, jumlah penduduk sama jumlah penduduk, satu hal yang dia membandingkan satu hal yang sama gitu, otomatis hubungannya bakal sangat erat kan. Jumlah pelanggan listrik sama jumlah pelanggan listrik. Nah, itu sangat erat kan, makanya dia satu. Tapi yang jadi fokus kita bukan antara satu variabel yang sama, melainkan antara variabel yang tadi bebas ini dengan variabel dependennya atau PDRB-nya. Nah, bisa kita lihat di sini yang paling tinggi itu adalah rumah makan dan jumlah penduduk gitu kan. Maka ntar ini yang bakal kita analisis lebih lanjut. Tapi sebelum itu kita bakal bahas dulu apa sih maksudnya positif dan negatif di variabel ini. Kalau misalnya dia positif, dia tuh menunjukkan bahwa hubungan dia dengan variabel dependen PDRB ini satu arah. Apa sih satu arah? Nah, misalnya nih kayak rumah makan positif. Maka semakin banyak rumah makan, semakin besar nilai PDRB Provinsi Lampung. Nah, untuk yang negatif, misalnya objek wisata nih, negatif berarti dia berlawanan arahnya. Semakin banyak objek wisata, semakin banyak lawannya dikit, rendah. Nah, berarti kebalikannya nih. Maka semakin rendah si PDRB Provinsi Lampung. Nah, kayak gitu aja sih untuk tabel yang ini. Untuk yang lebih detailnya lagi, ada di persyaratan yang ini nih. Jika nilai korelasi lebih dari 0,5, maka hubungannya cukup erat. Kalau sebaliknya berarti hubungannya lemah gitu kan. Tadi kan kita ambil yang paling besar ada rumah makan 0,544 sama 0,491. Kalau secara langsung aja bisa sih kita langsung ambil ini karena yang lebih besar dari 0,5 rumah makan, jadi kita ambil rumah makan aja. Nah, cuman di sini saya mencontohkan, saya mengambil dua sampel. Yang pertama itu ada rumah makan dan yang kedua ada jumlah penduduk. Nah, rumah makan ini 0,544 kan. Berarti hubungannya sangat kuat, dan karena dia di atas 0,5 memenuhi syarat, maka kita bakal ngambil si variabel rumah makan ini. Nah, dia tuh korelasinya positif. Berarti hal tersebut menunjukkan adanya hubungan searah. Ini kayak udah saya jelaskan tadi kan. Berarti semakin banyak rumah makan, semakin besar PDRB si Provinsi Lampung, seperti itu. Nah, hal ini juga bakal diperkuat di tabel selanjutnya, yaitu tabel variabel enter or remove. Tadi kan udah diperjelas maksudnya udah dijelaskan di tabel correlation bahwasannya yang mempunyai korelasi tinggi dengan PDRB itu kan rumah makan. Nah, di tabel yang variabel enter or remove muncul lagi nih rumah makan. Berarti benar. Pokoknya tabel yang ini cuma meyakinkan analisis dari yang sebelumnya. Lihat benar kan ini rumah makan yang berpengaruh. Nah, ini cuma penjelasan aja sih. Berdasarkan analisis tadi, ternyata metode yang dipakai itu adalah stepwise. Diperoleh satu variabel independen. Ini variabel independen yang mempengaruhi variabel dependennya atau PDRB, yaitu si jumlah rumah makan. Hal ini sesuai dengan analisis korelasi yang sebelumnya tadi kita gunakan. Udah sih gitu aja. Nah, tadi kan jumlah penduduk nggak muncul karena jumlah penduduk ini sebagai faktor yang gimana ya, kayak jumlah penduduk kemungkinan ini kan prediksinya kan soalnya kan tadi kan dia mendekati 5 nih, mendekati 0,5 maksudnya. Nah, kemungkinan si jumlah penduduk sama jumlah rumah makan ini nggak saling menguatkan model yang bakal terbentuk, makanya dia juga nggak teridentifikasi gitu di sini. Karena ya beberapa kasus ada sih dia yang kayak mendekati kayak 0,499 itu bisa masuk sini. Pokoknya tergantung sama analisis yang bakal tergantung sama output SPSS yang bakal keluar di sininya gitu ya.
Next ada tabel model summary. Nah, tabel ini menunjukkan banyaknya model dan variabel prediktor yang terbentuk dari data-data yang kita inputkan tadi. Nah, di sini terlihat bahwasannya variabel prediktornya itu adalah rumah makan. Model yang terbentuk itu ada satu. Nah, di kasus yang ini kebetulan satu doang modelnya. Tapi nanti tergantung data kalian, bisa aja model yang terbentuk itu 2 atau 3 gitu. Prediktornya bisa aja bukan cuma rumah makan, bisa juga jumlah penduduk atau apa. Pokoknya tergantung sama data kalian. Yang kita lihat di sini adalah nilai R-nya, nilai R square-nya, dan nilai Durbin-Watson-nya. Untuk nilai R ini, kalau misalnya dia lebih dari 0,5, maka hubungannya erat dengan variabel dependen. Variabel dependennya jangan lupa ya tadi sih PDRB. Nah, bisa kita lihat ternyata nih dia nilainya 0,544, lebih dari 0,5. Berarti hubungannya dia erat dengan variabel dependennya atau dengan nilai PDRB. Nah, selanjutnya nilai R square atau R kuadratnya itu 0,296. Nilai R square ini menunjukkan seberapa besar sih nilai rumah makan ini berpengaruh atau dapat menjelaskan si nilai PDRB. Caranya ya kalau hubungan dengan persen-persen otomatis ini kan rumusnya. R kuadrat dikali 100%, itu 100 ini dalam kurungnya persen. Itu bakal menjelaskan seberapa besar si rumah makan itu menjelaskan PDRB. Nah, udah tinggal geser koma 2 doang kan, berarti geser jadi dapatnya 29,6%. Jadi rumah makan ini bisa menjelaskan sebesar 29,% nilai PDRB Provinsi Lampung. Itu kita akan melihat nilai Durbin-Watson-nya. Nilai Durbin-Watson ini yang warna merah ini ya. Jadi nilai Durbin-Watson ini atau nilai DW itu yang bakal kita lihat dan kita bandingkan dengan nilai DL dan DU nanti, sehingga kita bisa tahu apakah dia ada autokorelasi positif ataupun autokorelasi negatif. Nah, di sini ada syaratnya. Jika nilai DW kurang dari DL, maka terdapat autokorelasi positif dan seterusnya ya. Kalian bisa baca ini sendiri nanti. Nah, pokoknya intinya kalian harus tahu dulu nih DL sama DU ini dapetnya dari mana. DL sama DU ini kita dapetinnya dari tabel Durbin-Watson. Pasti kalian udah belajar karena sebelum praktikum ini dipastikan kalian udah sampai materinya dulu di kelas. Nah, untuk nilai DL dan DU itu beda-beda tergantung sama berapa variabel dan objek yang kita gunakan. Untuk jumlah variabel sebanyak 2 ini siapa aja sih? Nih, kan tadi ada rumah makan sama PDRB. Untuk variabel 2 dan banyak objek ya, dan banyak objek N sebanyak 15, ini berapa kabupaten nama kotanya tadi? Nah, berarti 2, 15, ntar kalian cek di tabel Durbin-Watson itu, didapat tuh ternyata DL sama DU-nya sebesar 0,9455 dan 1,5432. Nah, kalau udah kita cek tuh sama syaratnya. Pertama kita cek dulu ada nggak sih dia auto korelasi positif. Nah, DW-nya kan tadi yang merah ini ya. Ingat pokoknya DW itu yang ini. Nah, DW-nya 1,918. Ternyata lebih besar dari si DL-nya. Atau nih, DL kan ini 0,9455 DW dan DL. Kalau lebih kecil dia terdapat autokorelasi positif, ini kebalikannya lebih besar, berarti kebalikannya dari ini, tidak terdapat autokorelasi positif. Selanjutnya, syarat yang DU-nya. DW lebih besar daripada DU. DW-nya tadi yang merah di atas 1,918 lebih besar dari si DU-nya ternyata, atau si 1,5432. Kalau DW lebih dari DU, maka tidak terdapat autokorelasi positif. Nah, karena tidak terdapat autokorelasi positif, berarti pengujiannya meyakinkan. Nah, ini bisa kalian pilih salah satu aja sih. Sebenarnya yang ini sama yang ini, itu sama aja. Kalian bisa pilih sih. Mau ngambil salah satu aja atau dua-duanya bercantumkan kayak gini. Kalau ngambil salah satu aja kan lebih mudah ini sih. DW lebih dari DU. DW lebih dari DU. Nih, DW lebih dari DU, berarti dia tidak terdapat autokorelasi positif. Ya sih, kalau mau ambil yang itu aja nggak apa-apa, tapi kalau mau tulis dua-duanya kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, ini baru autokorelasi positifnya. Sekarang kita coba cek
berapa sih? Ada nggak sih autokorelasi negatifnya gitu kan? Nah, ya udah kita cek aja nih. Pertama kita harus tahu dulu nilai 4 min DW-nya berapa. Ya ini bisa kalian pakai kalkulator lah ya. Nih, ginilah 4 dikurang DW-nya tadi berapa? 1,918 sama dengan 2,082. Ya udah, berarti 4 min DW-nya itu sama dengan 2,82. Ternyata dia lebih besar tuh daripada si DL yang tadi kita cari di tabel. 2,082 lebih besar dari DL. Nih, lebih besar dari DL. Ini kurang dari terdapat, berarti kalau lebih besar tidak terdapat. Tuh. Nih, sekarang yang kedua, 4 min DW lebih dari DU. 4 min DW-nya kan tadi kan yang kita hitung kalkulator, 2,082 lebih dari si DU 1,5432. Kalau yang ini lebih dari DU berarti tidak terdapat autokorelasi negatif. Karena nggak ada autokorelasi negatif, berarti pengujiannya meyakinkan. Nah, ini sama kayak tadi ya, kalian bisa ini kan ada ini sama ini nih. Mana sih? Pokoknya sama ini. Sama aja sih, kalian pilih salah satu aja kayak yang kasus sebelumnya itu. Terserah mau pilih yang ini aja atau ini aja atau dua-duanya, sama aja kok.